Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film yang berjudul A Wanted Phone 2022. Menceritakan tentang seorang wanita yang akan melakukan liburan akhir pekan di sebuah kabin. Di situ dia ditemani oleh si pemilik kabin yang dia sendiri pun tidak kenal. Baru di hari pertama tinggal, dia mulai diganggu oleh sosok-sosok tak kasat mata. Sampai di mana hal itu terus meneror dirinya, bahkan ingin merenggut jiwanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka di suatu tempat pelelangan, di mana ada sebuah patung unik yang berbentuk tokoh-tokoh penghukum. Diceritakan semua tokohnya berperan untuk menghukum para penjahat. Setelah diceritakan tentang patung itu, ketua panitia acara tersebut membuka harga lelang mulai dari $50.000. Banyak yang berminat dengan patung tersebut, tetapi ada 3 kandidat sultan yang sangat sengit bersaing dengan harga. Di antaranya seorang pria bernama Bruce, tapi dia berhenti di harga $85.000. Sedangkan wanita sultan bernama Kate berhasil mendapatkan patung tersebut di harga $130.000. Setelah acara itu berakhir, Kate pulang sambil membawa patung tersebut. Namun tidak lama kemudian dia kedatangan tamu yang ternyata dia adalah Bruce. Maksud kedatangan Bruce, dia mengaku bahwa kliennya ingin memiliki patung tersebut dan memberi bayaran yang cukup lumayan. Tertarik dengan tawaran itu, tanpa curiga Kate mengizinkan Bruce masuk, sementara dia akan menelpon kliennya juga. Ternyata itu hanya tipuan. Lalu di saat seperti itulah Bruce dirasuki sosok merah yang membuatnya tega membunuh Kate dan mencuri patung tersebut. Beberapa bulan kemudian, Sin memperkenalkan seorang wanita cantik yang bernama Meredith. Di situ Meredith berencana menikmati akhir pekan dengan berlibur di sebuah penginapan kabin di dalam hutan. Hanya sedikit barang bawaan Meredith seperti pakaian dalam dan lainnya. Tidak lupa juga ia membawa piringan hitam lagu kesukaannya. Selesai mengemas barang-barang, Meredith dijemput oleh si pemilik kabin yang ternyata dia adalah Bruce. Meredith tidak tahu Bruce siapa, tapi yang jelas pasti ada rencana sesuatu yang disembunyikan Bruce. Did it end well? No. Perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka tiba saat waktu sudah malam hari. Sebelum masuk ke dalam rumah, entah apa ini halu atau bukan, Meredith mendapatkan bisikan untuk dia tidak masuk ke kabin tersebut. Meredith hanya menganggapnya halu. Dengan perasaan senang, ia pun masuk ke kabin bersama Bruce. Saat masuk ke dalam, pandangan Meredith tertuju kepada patung mahal yang dicuri. Di situ dia mengetahui bahwa ini adalah patung yang sempat di museum. Harganya pun cukup mahal, bagaimana bisa Bruce memilikinya? Bruce pun menjelaskan bahwa itu hanya bohongan, jadi benda itu bukanlah yang asli, tapi hanya replika dari yang asli. Kemudian Meredith pun diantarkan ke kamarnya. Memang tempat itu cukup nyaman dan tenang, sangat cocok sekali bagi Meredith yang butuh refreshing. Setelah membereskan barang-barang, Meredith bersantai sambil menyetel piringan lagu kesayangannya. Sedangkan Bruce sibuk di dapur mempersiapkan makanan untuk mereka berdua. Everything alright? Yeah. Tapi di situ Meredith mulai diganggu oleh sekelebat penampakan-penampakan yang tidak jelas, sehingga Meredith dibuat bingung antara takut sama penasaran. Kemudian Meredith kembali ke ruang depan di mana dia memfoto patung tersebut lalu mengirim foto itu kepada temannya. I'm sorry. Hidangan makan malam akhirnya sudah siap. Sambil makan, Meredith iseng-iseng bertanya kepada Bruce, apakah kabin miliknya menyimpan sesuatu cerita atau apapun itu yang tidak dapat dijelaskan. Mendengar hal itu, Bruce tahu apa maksud Meredith. Dia tersinggung, tapi dia menjelaskan bahwa kabin miliknya baik-baik saja. Ketika Bruce mengambil anggur ke dapur, di situ Meredith melihat dengan jelas penampakan wanita berjalan di halaman luar. Meredith pun mencoba meyakinkan Bruce. Memang Bruce tidak percaya, namun Meredith meminta Bruce mengecek keluar.
Wait 1 second. Dan ternyata Bruce tidak menemukan apapun. Teror demi teror membuat Meredith ketakutan. Akhirnya dia memutuskan meminta Bruce mengantarkannya kembali ke kota. You're scared. Sebelum pulang, Meredith membereskan kembali barang-barangnya. Di situ teman Meredith baru memberi kabar dan langsung mengingatkan Meredith akan bahaya dan memintanya segera pergi. Temannya memberitahu ternyata patung itu telah dicuri dan pemiliknya dibunuh dan hilang begitu saja. Sampai saat ini polisi masih menyelidiki kasusnya. Mendengar hal itu, Meredith langsung was-was dong kepada Bruce. Sementara itu, Bruce mulai dirasuki oleh sosok merah sebelumnya yang mempengaruhi Bruce, sehingga dia nekat melanjutkan pembunuhan. Meskipun begitu, Meredith masih berpikir Bruce orang baik yang akan mengantarkannya pulang. Lalu Meredith pun nekat keluar kamar untuk mencari Bruce. Secara tiba-tiba Bruce muncul dan langsung menyerang. Dengan senjata andalannya, Bruce akhirnya berhasil membunuh Meredith. Menganggap Meredith sudah tewas, Bruce melepaskan pakaiannya dan membuang ponselnya. Namun di saat dia ingin membawa jasad Meredith, tiba-tiba Meredith sadar dan langsung menyerangnya. Meredith pergi lari masuk ke dalam hutan. Sementara itu, Bruce yang mendapatkan luka-luka berat di kepalanya sempat berhalusinasi, di mana halusinasinya itu dipengaruhi oleh sosok-sosok korban wanita yang dibunuh Bruce. Lalu ketika tersadar, Bruce mengalami luka bocor kepala yang berat. Luka yang cukup serius tidak membuat Bruce tumbang. Dia masih bisa sadar dan berjalan. Lalu setelah menutup luka-lukanya, Bruce mengejar Meredith yang lari ke dalam hutan. Di dalam hutan, Bruce pergi ke suatu tempat yang sudah terdapat beberapa tong besar. Di situ Bruce membuka satu persatu tong tersebut. Dan ternyata tong itu berisi para jasad wanita korban-korbannya Bruce. Terlihat ada jasad yang sudah menjadi tulang dan juga jasad Cat. Masih belum jelas apakah si Bruce ini psikopat yang bersekutu dengan iblis. Tetapi tidak lama kemudian Bruce mulai diteror oleh sosok-sosok yang sepertinya membuat dia takut. Lari kemanapun Bruce selalu dikejar. Ada sosok Dogi yang berkepala manusia. Selain itu ada kain-kain aneh yang menimbulkan penampakan wanita. Terlihat sosok wanita bertopeng mencoba memanggil Bruce. Bruce yang melihatnya langsung lari ketakutan. Pilihan terakhir, Bruce mencoba kabur menggunakan mobil. Akan tetapi apesnya mobil Bruce mogok. Dan di waktu yang bersamaan muncul dua sosok lagi, yaitu wanita yang menjelma sebagai Cat dan satu lagi sosok bertopeng aneh. Para sosok ini sama-sama mengatakan kepada Bruce bahwa dia adalah pembunuh dan pencuri. Bruce yang ketakutan akhirnya memilih bersembunyi di kabin. Peristiwa ini hampir membuat Bruce gila. Meskipun dia bersembunyi di kabin, sosok ini masih bisa meneror Bruce dari luar. Bruce dibuat stres dengan halusinasi yang mengerikan. Ketika tersadar ada patung curian tersebut di hadapannya. We'll see. Nah, ternyata tiga sosok yang meneror Bruce adalah sosok asli yang mengisi patung tersebut. Mereka muncul untuk memberikan pembalasan apa yang sudah dilakukan Bruce. For turning this. Di situ Bruce sadar dengan kesalahannya. Ia pun kemudian memberikan patung tersebut dan membuangnya keluar. Namun hal itu percuma saja. Mereka masih menuntut balas, di mana Bruce diperlihatkan oleh sosok merah yang selalu mempengaruhinya. Dua penjaga membuka topeng si merah, sehingga membuat Bruce kaget melihat bentuk asli sosok merah yang mengerikan. Setelah itu, Bruce terkena halusinasi. Di situ dia diinterogasi oleh wanita bertopeng yang mengaku sebagai Meredith. Akhirnya para arwah dan penghuni patung tersebut berhasil membuat Bruce hampir gila. Bruce mencoba menghentikan teror tersebut dengan menghancurkan patung, tetapi serangan Bruce malah menyakiti diri sendiri.
Kemudian mereka menggiring Bruce ke dalam hutan. Di situ mereka melakukan peran terakhir, di mana Bruce dibuat melukai dirinya sendiri dan tewas kehabisan darah. Salah satu wanita membuka topeng, dan itu adalah Meredith yang berhasil membalas dendam dengan dibantu oleh para arwah penasaran dan penghuni patung tersebut. Lalu, film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita film Unwanted Phone. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.